Hello everyone, selamat datang di podcastnya Hellowi. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu puncak paling menantang dan jarang dijamah di dunia, Puncak Kartens Piramid yang terletak di Papua, Indonesia. Dengan sudut pandang personal dan mendalam, bagaimana perjalanan ke puncak itu menjadi pendakian dalam diri sendiri. Nah, dan bersama kita hari ini adalah seorang pendaki luar biasa yang telah menginjakkan kakinya di sana. Rusdianto Aziz, selamat datang Om. Halo. Selamat malam. Iya, selamat malam. Iya. Mungkin kondisi Om Aziz lagi di luar jadi agak berisik. Tapi insya Allah masih terdengar dengan baik. Iya. Halo Om, terima kasih. Senang sekali bisa menyempatkan waktunya untuk bercerita di sini. Oh, terima kasih. Justru kehormatan bagi saya ini mau diundang di podcastnya. Terima kasih. Iya, apa kabar Om? Ya, sehat-sehat. Kebetulan ini lagi di luar kota ini ada kegiatan event lomba panjat tebing, kejurnas panjat tebing ini, jadi saya kebetulan sambil nonton sambil ngobrol, nggak apa-apa kan? Oh iya Om, iya nggak apa-apa. Siap. Oke, jadi mungkin kita mulai dari awal dulu. Apa yang membuat Om memutuskan untuk mendaki Kartens Om? Kenapa tertarik mendaki one of the 7 summit of Indonesia and the world ini? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, karena sejatinya itu seluruh pendaki gunung itu punya mimpi untuk bisa mendaki gunung-gunung tertinggi yang ada di benua-benua besar di belahan bumi. Okay. Jadi sebenarnya itu tidak ada rencana yang begitu spesifik kalau ke Kartens. Justru awalnya rencana itu mau ke Gunung Elbrus yang di Rusia, yang dia masuk 7 summit dunia juga. Ya kebetulan dia gunung tertinggi di Eropa. Karena waktu itu Kartens dengar kabarnya budget ke sana itu sekitar 90-an juta. Terus makanya saya menargetkan ke Elbrus yang budgetnya sekitar 40-an. Tapi pada bulan September 2017 waktu itu ada adik junior saya di Mapala, dia WA masuk, dia kasih kabar bahwa Om, ini ada slot kosong untuk 1 orang pendakian ke Kartens. Okay. Jadi saya bertanya budgetnya berapa, dia jawab 5 juta. Wah, murah sekali tuh. Jadi tidak butuh waktu lama, saya putuskan untuk bergabung di tim itu. Oke, jadi yang ke Elbrus batal Om? Batal, tapi tetap dalam perencanaan. Jadi waktu September itu justru ke Kartens, tidak jadi ke Elbrus. Oke. Oh, jadi memang latar belakangnya Om ini di Mapala, besar di Mapala di? Iya, kebetulan sebelum masuk Mapala juga dari SMP kan sudah naik gunung-gunung lokal di Sulawesi. Oh, oke. Pasti butuh persiapan khusus Om. Secara medan Kartens bukan main-main, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit soal persiapannya ke Kartens itu sendiri. Oh ya, betul. Karena begitu dapat berita, saya cuma butuh persiapan. Setelah dapat berita itu baru berangkat ke Timika. Jadi kalau secara persiapan secara khusus, kebetulan saya kan aktif di panjat tebing. Jadi setiap hari fisik tetap dijaga, tetap lari-lari sore, jogging-jogging buat jaga kebugaran. Kemudian dari segi peralatan, kebetulan kan saya bergerak di bidang usaha ini, penyewaan peralatan outdoor, jadi nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan peralatan. Oh. Nah, saat benar-benar berada di jalur pendakian, apa momen yang paling berkesan atau justru yang paling menantang selama itu, Om?
Ya, di jalur pendakian Kartens itu 40 menit sebelum sampai puncak ada jurang yang dihubungkan hanya dengan dua buah tali. Jadi kita menyeberang selama panjang 20 meter itu kita menyeberang memakai tali. Kita meniti tali, menginjak kaki kanan kiri itu menginjak di tali. Terus tangan kiri tangan kanan juga berpegang di tali. Tapi kita ada tetap backup pengaman begitu. Jadi kalau tiba-tiba kita terlepas dari pegangan tali. Terus momen yang berkesan itu ya pertama kali ketemu langsung dengan salju. Jadi langsung itu hari saya pungut salju, saya coba masukkan ke mulut, bagaimana rasanya, ternyata ya seperti es yang di dalam kulkas begitu. Jadi Kartens ini memang bukan soal hanya otot ya, tapi juga soal mental. Jadi apa Om sempat mengalami titik di mana Om merasa benar-benar diuji secara batin begitu? Kalau dari segi mental itu buat para pendaki yang ini saran saja ya buat para pendaki yang punya rencana ke Kartens itu, kendala utamanya itu di sana kita kadang tubuh itu gagal beraklimatisasi karena operator pendakian di Kartens itu selalu menjemput kita dari ketinggian hampir titik nol, kita langsung dibawa ke ketinggian 4.000. Jadi start point-nya di ketinggian 4.000, dalam jangka sehari kita langsung dibawa ke situ. Jadi kadang ada pendaki yang tubuhnya gagal beraklimatisasi, ya di situ mulai bisa terserang ini AMS, akut mountain sickness. Nah, karena di episode ini Om menyinggung kalimat the climb within, karena kami percaya bahwa pendakian sejati bukan cuma ke puncak, tapi juga ke dalam diri sendiri. Nah, apa yang Om temukan dalam diri Om selama atau setelah pendakian ini? Jadi kalau prinsip saya itu di dalam setiap diri manusia itu ada batasan-batasan yang jika kita punya tekad yang besar, kita bisa menembus batasannya tersebut. Seperti ada kayak istilah itu push your limit. Jadi saya kadang push my limit. Jadi setelah saya merasa berhasil push my limit, saya merasa bahwa disitulah saya mendapatkan kayak semacam orgasme yang sesungguhnya begitu kalau bagi seorang petualang. Jadi saya lebih mendaki gunung itu saya lebih ke unsur-unsur petualangannya. Jadi orgasmenya di situ ketika kita bisa berhasil menembus batas-batas yang ada di dalam diri kita. Nah, apakah pengalaman ini mengubah cara Om melihat hidup atau menghadapi tantangan dalam sehari-harinya? Justru kita justru semakin diberi kesadaran bahwa sesungguhnya itu manusia itu hanya makhluk yang kecil di mata Sang Pencipta. Maksudnya saya merasa sebagai makhluk yang kecil setelah melihat kebesaran-kebesaran, maksudnya keindahan alam atau segala kebesaran-kebesaran ciptaan Tuhan yang secara langsung saya saksikan, yang orang biasa belum tentu, orang lain belum tentu bisa menyaksikan kebesaran ciptaannya Allah. Keren. Nah, berarti Seven Summits yang ada di Indonesia ini sudah Om datangi semua ya? Sudah Om tanjaki semua atau dari salah satunya? Alhamdulillah, ini istilah Seven Summit ini kan nanti baru ada sekitar tahun 2000-an. Terus Seven Summit itu kan, saya kan sebelum ada istilah ini saya sudah mendaki beberapa gunung yang ternyata dia masuk dalam jajaran Seven Summit. Keren. Setelah saya pikir-pikir, ini saya cuma tinggal ke Kartens, tinggal ke Binaya,
tinggal ke Bukit Raya ini selesai Kartens. Tinggal melengkapi ya. Jadi tidak terlalu sulit karena sebelum populer istilah Seven Summit ini sudah terselesaikan 4 puncak itu. Dari tahun berapa itu Om? Dari saya ke Rinjani tahun 2014. Oke. Jadi istilah-istilah Seven Summit itu belum populer, jadi kita sudah kesana. Baru tahun 2016. Wah, keren banget. Anyway, Om punya bisnis di bidang camp informasinya ya? Iya. Iya, jadi mungkin boleh diceritakan Om, boleh di-spill kepada teman-teman winners apa yang disewakan di situ dan apa aja perlengkapan yang tersedia. Bakalnya ini usahain karena tidak disengaja ini. Oh, kenapa bisa? Mungkin boleh diceritakan juga. Ya. Mungkin boleh diceritakan juga soal usahanya ini, kenapa bisa berdiri. Kebetulan tahun 1998 itu saya mulai merintis usaha penyewaan peralatan camping. Itu karena didasari oleh seringnya ada teman-teman yang hampir setiap minggu datang ke rumah untuk meminjam peralatan. Setelah saya amati, ternyata makin kesini setiap minggu selalu makin ramai yang datang pinjam peralatan. Saya bilang, ini peralatan organisasi, dia memiliki nilai susut, jadi harus ada biaya perawatan apa segala. Maka saya mulai memisahkan antara peralatan organisasi dan peralatan pribadi. Saya mulai dari piknik buat persiapkan kebutuhan-kebutuhan yang orang sering datang pinjam, mulai dari tendanya, kerilnya, sepatunya. Dan saya tidak sangka ternyata makin saya menyampaikan bahwa sekarang ini peminjaman di tempat saya ini berbayar, justru makin ramai yang datang. Oh, iya. Akhirnya dikelola secara sungguh-sungguh, secara profesional, tapi dengan budget biaya penyewaan itu kita sesuaikan dengan konsumen. Jadi kebanyakan konsumen saya rata-rata kan mahasiswa, jadi kita kasih harga yang lebih bersahabat. Okay. Dan dari tahun 98 rintis usaha sampai 2016 itu alhamdulillah saya yang sendiri menggeluti ini penyewaan. Berarti sekarang sudah ada tim-timnya ya Om? Jadi 2016 sudah mulai ada muncul satu persatu semacam usaha sejenis, tapi awalnya dari mantan-mantan karyawan yang belajar buka sendiri usaha seperti itu. Okay. Jadi nanti mungkin boleh dicantumkan, nanti boleh di-spill ya di Instagram penyewaan campingnya. Apa sih namanya Om penyewaan campingnya ini? Dimitri. Oke. Dulu tagline-nya Camping Solution. Oke, tagline-nya Camping Solution ya. Sekarang karena bukan cuma menyewakan, saya juga menjual, bahkan sedikit memproduksi beberapa barang yang bisa saya produksi. Jadi tagline-nya saya rubah jadi outdoor gear from east, jadi peralatan outdoor dari timur. Oke, keren. Oke, nanti bisa di spill Om untuk ditayangkan ini untuk nama Instagramnya ya. Kalau saya Instagram Tutet Dimitri. Kalau YouTube saya Teras Dimitri Official. Jadi kalau mau nonton aktif di YouTube juga Om ya? Ada di Teras Dimitri Official. Oke. Terus kalau Facebook juga saya atas nama Tutet Dimitri di sini. Oke. Jadi ngomong-ngomong guys, ini Om Rusdianto Aziz, akrab bisa dipanggil Om Tutet. Kenapa bisa dipanggil? Kenapa bisa dari agak jauh ya Om nama aslinya dengan nama sapaannya ini? Oh, ya kebetulan itu kan panggilan
orang-orang dekat dulu di masa kecil, karena waktu panggilan di rumah itu kan Bambang, jadi kadang ada teman yang nyambung tuh Bambang tuh, yang keren lagu itu Bambang tuh, siapa kan tuh. Akhirnya ada yang sambung Ted tuh, akhirnya nyambung tuh Ted. Akhirnya saya juga lebih enak dipanggil seperti itu kayak. Oke deh, terima kasih banyak Om atas ceritanya yang sangat menginspirasi sekali hari ini. Sehat selalu Om. Iya, terima kasih sudah dipercaya, sudah diajak untuk berbagi pengalaman. Semoga podcastnya berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga kedepannya bisa ada podcast yang selanjutnya di gunung yang berbeda. Amin. Oke, ditunggu Om, ditunggu banget. Buat teman-teman juga yang butuh pendampingan ke gunung, saya kan kebetulan saya tidak membuka open trip, tapi saya jasa guide. Oh, oke. Ada yang mau digaeti ke gunung ini, saya biasa dampingi. Oke, tapi saya tidak membuka open trip, saya tidak mengajak orang-orang secara massal untuk datang ke gunung, tapi orang yang punya minat khusus ke gunung boleh menghubungi saya. Oke. Dan pelatihan manjat tebing juga ya Om kita buka. Kalau pelatihan panjat tebing, saya kan kebetulan ada klub panjat tebing. Jadi kita orientasinya ke sport, jadi untuk prestasi sport olahraga, sport flight. Jadi Dimitri terdaftar di Federasi Panjat Tebing Kota Makassar sebagai salah satu klub panjat tebing di Makassar. Wah, keren. Jadi sudah sangat terpercaya ya Om. Terpercaya banget insya Allah. Berarti nanti kalau teman-teman winners mau tanya-tanya atau menghubungi itu bisa langsung DM ke Instagramnya ya berarti, atau chat lewat. Oke. Nomor WA juga. Oke, thank you Om. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi gunung itu tinggi, tapi rasa takut seringkali lebih tinggi. Dan satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah melangkah meski pelan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notification so you don't miss our episode. Bye!